Hasilnya ya, tidak punya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa dari nasi wa baina min al-wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di musalah yang kita cintai ini. Salawat dengan salam marilah kita hadirkan kepada jamaah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk tidak bertanya kalimat, kita langsung saja masuk pada acara kita yaitu yang menyambung pada bulan kemarin itu mengenai salat, khususnya mengenai wudu. Hari ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam wudu. Baiklah, pada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak-bapak yang saya muliakan, puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, karena nikmat yang selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang tata cara berwudu. Tata cara berwudu, dan kita sudah pelajari hal-hal yang pada umumnya ada kaum muslimin melakukan kekeliruan. Dan untuk makalah berwudu ini telah saya selesaikan cuma 4 lembar, dan ini minimal bisa menjadi panduan bagi kita, minimal ingat apa yang telah pernah kita pelajari. Untuk hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang tata cara sholat, di mana pembahasan kita pada saat ini adalah hal-hal yang hanya bersifat kekeliruan yang banyak dilakukan. Tidak membahas tentang bacaan-bacaan, karena bacaan-bacaan itu dari kecil kita sudah menghafal, dan bacaan-bacaan itu pun punya variasi. Silahkan kita mengambil salah satu dari bacaannya, asalkan bacaan itu adalah bacaan yang datang dari Rasulullah SAW. Sebelum kita membahas tentang sholat, kita harus mengetahui definisi sholat. Satu istilah, ketika kita memahami istilah itu dengan benar, maka kita akan bisa memahami dan menghayati yang diberikan istilah itu. Sholat secara bahasa artinya doa. Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli 'alaihi inna salataka sakanan lahum." Berdoalah untuk mereka yang ketika diambil zakat harta mereka, zakat, lalu doakanlah dia, sesungguhnya doamu itu bagi mereka adalah ketenangan. Secara istilah, sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi perbuatan dan perkataan khusus. Kalau ada orang yang melakukan tindakan perbuatan tapi tidak sesuai yang khusus,
Ya. Orang ada bertakbir, setelah takbir dia mencat. Ya, aktivitas di luar dari sholat tidak termasuk yang khusus yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka itu tidak sholat, walaupun diawali dengan takbir. Atau dia membaca perkataan-perkataan ucapan zikir doa yang ada dalam sholat, kemudian ungkapan-ungkapan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam sholat, namun dia tidak mulai dengan takbiratul ihram, maka itu juga tidak dinamakan dengan sholat. Jadi perkataan dan perbuatan yang khusus yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dimulai dari takbir, yakni takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Hubungan antara definisi bahasa dengan istilah, kalau kita lihat perkataan-perkataan, bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, semuanya adalah doa. Mulai setelah kita takbiratul ihram, kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya. Dan itu doa. Al-Fatihah juga doa. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita ruku, berdiri, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian di akhir sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, dan seterusnya. Itu juga adalah doa yang kita ucapkan. Kalau kita lihat semua yang kita baca, mulai dari awal setelah takbiratul ihram sampai di akhir sholat sebelum kita salam, semuanya adalah doa. Kalau kita tidak memahami definisi sholat itu, rasa-rasanya kita tidak merasakan bahwa pada saat kita sholat itu sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah, sedang memohon kepada Allah. Sehingga ketika kita tidak mengenal ini, tidak memahami ini, kita akan sholat asal-asalan, ya. Sehingga tidak menjadikan sholat kita ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan mengingkari janji. Orang yang betul-betul mengerjakan sholatnya dengan baik, maka sholatnya itu akan mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Kita alhamdulillah sholat 5 waktu, tapi yang kekejian dan kemungkaran itu terkadang kita lakukan juga. Apa yang kita salahkan? Sholat yang kita salahkan atau kita yang mengerjakan sholat yang kita salahkan? Tentu kita yang mengerjakan sholat ini yang perlu kita koreksi. Kualitas sholat kita bagaimana? Sudahkah sholat kita ini benar? Orang banyak yang sholat asal-asalan karena dia menganggap yang penting tugas selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Apa tujuannya? Pokoknya tugas saya sholat, selesai tugas saya. Lalu berikutnya apa anggapannya? Urusan diterima atau tidak diterima terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tugas saya selesai. Ada lagi mengatakan tidak mau menggali dan mempelajarinya kembali, karena itu sudah dipelajari sejak kecil. Apa gunanya saya mempelajari sholat? Saya umur 50 tahun, sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya lagi. Ya, karena kita tidak mau memperbaharui informasi-informasi. Contohnya aja bapak yang sudah lama bekerja di workshop, itu aja kerja yang dikerjakan, ya, tanpa kita menambah-nambah ilmu, ya, maka boleh jadi kualitas yang kita lakukan itu semakin berkurang. Tapi coba kita perbaharui ilmu kita dalam kita bekerja. Semakin kualitas kerja kita itu semakin bagus. Lalu ada lagi mengatakan faktor umur. Sudah tua, segan, malas, atau tidak waktunya lagi untuk mempelajari tentang sholat. Ya? Nah ini
anggapan-anggapan yang banyak dilakukan, yang dianggapi atau yang dikatakan oleh orang-orang, kebanyakan itu adalah orang-orang yang tidak mau memperbaiki dirinya, bagaimana dia bisa melaksanakan sholat yang lebih berkualitas. Bagaimana sholat yang benar itu? Sholat yang benar adalah sholat yang sempurna dengan melengkapi semua rukun. Rukun harus kita lengkapi dan melengkapi wajib-wajibnya, serta melengkapi sunat-sunat sholat. Ya, sunat-sunat sholat. Rukun kalau kita tinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, menyebabkan rakaat yang ketinggalan rukun itu akan batal. Wajib sholat, kalau terlupakan, dia harus sujud sahwi. Kalau disengaja, batal sholatnya. Sunat-sunat sholat, dia akan menambah nilai sholat. Kalau kita tidak lakukan, tetap sholat kita sah. Namun di sini perlu kita perhatikan, kalau sholat kita yang benar itu adalah sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Di samping bacaan yang perlu kita perhatikan, kita harus memperhatikan gerak-gerik sholat Rasulullah SAW. Begitu perhatian Rasulullah terhadap geraknya. Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Mimbar beliau itu jangan anggap mimbar seperti apa yang kita sekarang. Mimbar itu punya anak tangga, ya, 3 anak tangga, kemudian di atasnya datang. Untuk apa gunanya? Ketika dia berkhutbah, orang yang jauh pun bisa melihatnya. Ya. Nah, beliau sholat di atas mimbar itu. Gunanya agar orang belakang melihat bagaimana gerakan beliau. Kalau bacaan tidak akan mungkin didengar oleh orang yang jauh. Ya. Kalau misalkan juga bacaan kalau dikeraskan, cukup, nggak perlu dia naik, karena suara itu bisa didengar oleh telinga. Tetapi kalau penglihatan kita harus dinaikkan orang yang akan dilihat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perhatian yang dalam terhadap gerakan-gerakan sholat. Nah, sholat kita baru dikatakan dengan sholat yang benar jika sholat kita itu melengkapi rukun, wajib, dan sunat-sunat sholat. Jangan kita beranggapan, itu kan sunat cuma. Kalau kita kerjakan, alhamdulillah, kalau enggak, tidak apa-apa. Jangan. Ini menyebabkan sholat kita itu kurang. Dan kita pengen sholat kita itu yang benar, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan menjelaskan hal-hal yang kekeliruan yang nampak bagi kaum muslimin. Ini yang akan kita luruskan. Ya. Adapun bacaan-bacaan sebagaimana yang telah saya katakan tadi, alhamdulillah bacaan pada umumnya kita sudah bisa menghafal bacaan tersebut. Yang pertama, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu sholat, maka sempurnakanlah wudu'mu dan menghadaplah ke kiblat. Ini yang pertama yang harus kita perbaiki. Jelas-jelas kita menghadap ke kiblat. Tidak boleh kita sholat membelakangi kiblat. Ya, kecuali setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita bertanya kepada orang, lalu orang itu mengatakan arah kiblat ke sana, lalu kita sholat. Tahu-tahunya sholat kita itu tidak menghadap kiblat. Ya, maka sholat kita sudah sah karena kita sudah bertanya kepada orang yang mengetahui tentang arah sholat. Tapi ada nggak orang yang sholat dengan sengaja membelakangi kiblat? Ada nggak, Bapak? Nggak ada ya, tapi ada. Ada. Malah diajarkan.
yakni sebagian KBIH. Apa KBIH itu? Ya, tempat orang untuk mengajarkan haji. Diberikan informasi kepada jamaahnya bahwa ketika datang ke Madinah ingin berkunjung ke Masjid Qiblatain, dianjurkan kepadanya untuk sholat 2 rakaat ke kiblat, 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa. Kalau dia sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, otomatis dia membelakangi kiblat. Ya, ini adalah pengajaran yang salah. Karena kalau kita sengaja sholat membelakangi kiblat, ini dosa besar. Karena kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat menghadap kiblat. Ya, adapun dalam kondisi kita bermusafir, ya, maka kita tentu perlu kondisi yang kondisi seperti itu ada kondisi-kondisi darurat. Kita contohkan, ketika orang datang dari Mekah ke Indonesia, sholat subuhnya bagaimana? Di mana kiblatnya? Kiblatnya di belakang dia. Ya, untuk membuat takbiratul ihram pada awalnya dia menghadap kiblat itu sulit, karena bangku tempat bangku pesawat itu sangat sempit, nggak mungkin dia akan berputar. Kecuali kalau seandainya dia sholat berdiri, antara kabin dengan kabin ada tempat pramugari yang lebih agak lapang, bisa dia sholat menghadap kiblat dengan berdiri dengan biasa. Dan ini yang biasa saya lakukan. Yang kemudian kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Ya, kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Maka kita menghadapkan sholat kita itu ke arah Ka'bah. Sekarang ada fenomena baru. Di rumah atau di musala-musala malahan ada di sebagian masjid. Apa fenomena baru? Mereka menempelkan gambar Ka'bah di mihrab di hadapan imam. Ini dikhawatirkan tuduhan orang. Apa katanya? Kata orang-orang non-muslim, dia mengatakan bahwa kami dengan Anda sama-sama menyembah batu. Ka'bah adalah batu. Ya? Apa bedanya kita? Apa bedanya kita katanya? Ya? Bahwa kami mengibadati batu, dan Anda juga menghadap ke batu. Kenapa bantahan kita? Benar atau tidak? Hah? Kenapa enggak? Benar atau tidak? Salah, gimana kata Anda mengatakan salah? Karena yang kita punya keyakinan bahwa yang kita langsung belajar kepada Allah. Sekarang mereka langsung berhadapan dengan yang secara kasat mata nampak ya. Dan hati mereka tertuju bahwa itu seperti kita kadang meyakini sesuatu, kalau ada benda di hadapan kita akan fokus pada benda itu. Tapi kita tidak di samping niat yang kita tujukan, hati kita juga kita tuju kepada Allah. Kiblat itu sebagai arah. Buktinya perbedaan antara kita dengan mereka. Di mana mereka beribadah ada patung di hadapannya. Kalau kita tidak. Cuma Ka'bah itu sebagai arahan untuk penyatuan arah. Nah, kalau seandainya setiap kita sholat kita bikin patung atau miniaturnya Ka'bah, lalu kita sholat menghadap ke situ, baru sama dengan orang yang melakukan penyembahan kepada patung. Nah, maka orang yang menempelkan gambar Ka'bah di hadapannya ini sudah mirip dengan apa yang mereka lakukan. Ada yang beli karena pergi ke Mekah, beli gambar yang besar Ka'bah itu ditempelkan di mihrab depan. Ada lagi dari marmer, dari keramik,
ya dicantumkan di atas. Nah ini Rasulullah SAW pernah dia sholat, di hadapannya ada lukisan-lukisan, ukiran-ukiran. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, buanglah kain yang menjadi sitar dia, ya, karena kain itu telah melalaikan, telah melengahkan saya, telah mengganggu saya di dalam sholat. Nah maka oleh karena itu kita tidak boleh meletakkan sesuatu termasuk gambar di hadapan sholat kita, ya. Apalagi kalau seandainya ada orang yang menggabungkan antara gambar Ka'bah dengan gambar syekhnya, gambar gurunya, dia taruh di tempat sholatnya, lalu ketika dia bertakbiratul ihram dia gambarkan atau dia ingat gurunya. Nah ini sudah mendekati kepada perbuatan syirik. Kalau dia yakini itu bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian berdiri di dalam sholat ini adalah satu hal yang wajib, ya, satu hal yang wajib yang harus kita lakukan bagi kita melaksanakan sholat fardu. Kalau seandainya kita tidak mampu, maka kita duduk karena sakit misalkan, atau kita sedang di atas kapal sampan, datang waktu, maka sholatlah dengan duduk. Anda dikhawatirkan kalau berdiri bisa jatuh, ya, dan bisa masuk ke dalam laut atau sungai, atau masuk dalam air. Kalau seandainya kita tidak mampu berdiri, kita duduk. Kalau tidak mampu duduk, bagaimana lagi? Tidur. Boleh nggak sholat tidur? Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana orang sholat tidur? Ya, tapi maksudnya adalah berbaring. Ya. Sebab tidur, malah tidur yang tidur nyenyak menyebabkan wudhu kita batal. Ya, berbaring. Berbaring ini ada dua cara. Pertama, berbaring di atas rusuk kanan kita, berarti kita membelintang menghadap kiblat, sebagaimana mayat yang dibaringkan di dalam liang lahatnya, di rusuknya. Ini yang lebih utama. Kalau dia tidak mampu, dia mengelentang kakinya mengarah ke kiblat. Kalau seandainya dia sakit sendirian, tidak mampu menggeser badannya, ya, bagaimana? Waktu sholat datang, maka sholatlah dengan kondisi, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebelum ini, persiapan sebelum sholat adalah menghadap sutra. Apa itu sutra? Pembatas yang menentukan area sholat kita. Mana areanya? Rasulullah SAW antara dia berdiri dengan sutra pembatasnya itu adalah 3 hasta. Antara dia berdiri sampai ke tempat sutranya. Sutra itu apa? Boleh dinding, ya, boleh tas, tonggak, atau sesuatu yang tinggi yang ukurannya adalah 30 cm. Dikatakan Rasulullah SAW seukuran pelana kuda atau pelana unta, ya. Nah, adapun sejadah yang kita lihat antara sejadah dan sejadah kadang-kadang direnggangkan, gitu ya. Nah, ukuran itu tidak menjadi sebagai sutra. Kenapa? Karena ada dalam satu hadis dikatakan siapa yang tidak mendapatkan sutra, cukup dia membuat garis. Hadis itu lemah. Kalau hadis itu lemah, tidak bisa kita jadikan sebagai
dasar berpijak kita dalam beribadah. Kalau kita lihat sejadah kita ini berapa ukurannya? Mungkin 2 hasta atau 2,5 hasta. Ya, sementara ukurannya antara kita berdiri dengan sutra itu adalah 3 hasta. Kalau masing-masing itu hastanya masing-masing kita. Kalau kita lihat antara ujung kaki kita ke lutut itu 1 hasta. Paha dari lutut ke paha itu 1 hasta. Hampir kurang lebih sedikit, ya. Dan badan kita lebih sedikit sampai ke leher ini 1 hasta juga. Nah, kalau kita lihat sekarang bahwa Rasulullah SAW ketika jaraknya antara dia berdiri ke tempat ke sutranya itu adalah 3 hasta, lalu antara tempat sujudnya dengan sutranya itu seukuran kambing bisa lewat. Nah, berarti ketika kita meletakkan kepala kita di tempat sujud, masih ada renggang antara kepala kita dengan dinding atau sutra. Bukan langsung kepala kita langsung bersentuhan dengan sutra ini. Maka kalau seandainya ada bapak duduk di sini, lalu ada teman yang sholat di belakang, maka bapak yang duduk di depan ini sebagai sutranya. Orang tidak boleh melewati antara orang yang sedang sholat dengan bapak yang duduk di sini. Tapi kalau dia lewat di belakang orang yang sholat atau di depan orang yang duduk. Nah, ini sering kita perhatikan kekeliruan di antara jamaah, di mana dia lebih menghargai orang yang sedang duduk ketimbang dari orang yang sedang sholat. Sementara orang yang sedang sholat bermunajat kepada Allah, ketika ada 2 orang berbicara, beranikah kita lewat di hadapannya? Tidak berani. Sekarang orang yang sedang sholat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kasusnya? Kalau kita contohkan, imam sholat, setelah salam, saf yang pertama ini sudah selesai semuanya. Lalu ada separuh saf di belakang belum selesai, atau 2 orang belum selesai, kita di tengah-tengahnya. Kadang-kadang kita menganggap enteng kita lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya dari dosa, maka dia berhenti selama 40 lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat. 40 apa? Dia mengatakan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ya? Maka oleh karena itu, kalau kita memang terpaksa harus segera keluar, lewatlah di hadapan orang yang sedang duduk. Jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Kemudian niat, ya, yang dikatakan dengan niat itu adalah tekad bulat kita. Itu yang dimaksud niat, azm, ya, tekad kita, maksud hati kita, itu namakan dengan niat. Ketika Bapak sudah diinformasikan kemarin bahwa ada pengajian hari ini, maka dari rumah sudah Bapak ingat, wah di pagi ini, ya, teringat oleh Bapak, oh saya ngaji dulu baru kerja. Ya, itu yang terlintas di hati dan itu yang kita tekadkan untuk datang pengajian. Tapi bagi Bapak yang belum dapat informasi, pagi-pagi dia dapat informasi, oh ada pengajian pagi ini sebelum bekerja. Nah, maka kita lihat Bapak yang dari rumah yang sudah mengetahui pengajian sebelumnya sudah punya niat untuk mengikuti pengajian. Dari rumah dia sudah punya niat untuk mengikuti pengajian. Tapi kalau Bapak yang belum dapat informasi kemudian dia ikut pengajian, berarti dari rumahnya dia tidak terniat untuk mengikuti pengajian. Jadi maksud hati kita, tekad bulat kita inilah yang dimakan dengan niat. Nah, apakah niat sholat kita ini kita lafazkan atau tidak? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, tidak ada satupun hadis, baik hadis yang sahih atau hadis yang lemah,
yang mengatakan dan menganjurkan atau mengajarkan kita untuk melafazkan niat. Ya, tetapi niat kita itu adalah tekad bulat yang ada di hati kita, itulah niat. Nah, ini lebih ringan dan lebih mudah dan sesuai dengan sunnah ketimbang kita melafazkannya. Ada jemaah haji, dia mengatakan, Pak, saya sering tidak sholat sunnah. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa niatnya. Terhalang seseorang untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah gara-gara dia tidak tahu melafazkan niat. Sebenarnya ketika dia mau sholat subuh, dia dekatkan ini adalah sholat subuh di hatinya, dan dia laksanakan. Kalau sholat subuh dia hadirkan, dia ingatkan bahwa dia melaksanakan 2 rakaat. Ketika dia mau datang ke masjid, apa yang dia kerjakan sekarang? Sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat apa? Sholat sunat wudhu atau sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, maka yang akan menetapkannya itu adalah hatinya. Nah, melafazkan niat, beliau mengatakan karena tidak ada dasarnya dari agama ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu tertolak. Maka melafazkan niat itu termasuk bid'ah. Ya, kita lihat ungkapan-ungkapan yang ada dalam sholat. Ada orang mengatakan usolli. Ketika dia mengatakan usolli itu harus disambung dengan Allah Akbar. Ada lagi, hendaklah kita meniatkan itu, kita tangkap Allah, diulang lagi, Allah, diulang lagi sampai 10 kali. Ya, hal-hal yang seperti ini tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika beliau melihat ada orang yang keliru dalam sholatnya, beliau ajarkan, jika kamu ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadap kiblat, lantas bertakbirlah, kata Rasulullah. Hadis ini dijadikan oleh ulama fikih sebagai dasar untuk hal-hal yang wajib kita lakukan di dalam sholat. Maka orang yang ingin bersolat menghadap kiblat itu dia bertakbir. Ketika kita mengatakan usolli, saya sengaja sholat, ya, usolli fardhu dhuhra, sholat fardhu zuhur. Sholat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Tidak perlu lagi kita lafazkan. Ya, udah pasti kita melaksanakan rakaat. Lalu imaman atau makmuman, kalau orang yang berdiri di depan pasti dia jadi imam. Ya, nggak ada orang yang punya niat dia ketika dia berdiri di depan itu menjadi makmum. Begitu juga orang yang berdiri di dalam saf, ketika dia sholat berjamaah pasti dia ada makmum. Nggak ada orang yang punya niat dia menjadi imam. Kemudian dia katakan lillahi mustaqbil qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah, harus kita kerjakan. Kalau tidak, sholat kita batal. Lalu kita katakan lillahi ta'ala, sholat kita harus untuk Allah. Dan tidak boleh untuk orang lain. Kadang-kadang kita mengatakan lillahi ta'ala, tapi ketika atasan kita datang, kita perbaiki sholat kita. Berarti lillahi tadi hilang. Ya? Maka bagaimana seharusnya kita melaksanakan sholat? Niat kita pada awalnya kita ingatkan pada diri kita mau melaksanakan sholat apa. Karena niat di dalam pembahasan fikih adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, apa bedanya mandi keramas dengan mandi wajib? Ada nggak bedanya? Sama-sama basah. Sama-sama basah, kuyur semuanya. Tapi yang membedakannya adalah niat kita. Niat yang membedakan. Ya, kalau seandainya seorang bapak atau seorang di antara kita dia memiliki kebiasaan untuk sholat, untuk mandi keramas setiap sebelum subuh. Ini kebiasaannya. Ya, kebiasaan dia mandi dulu sebelum subuh dan berkeramas.
wajib atau tidak wajib. Lalu pada suatu hari dia junub, ya, malam berhubungan dengan istrinya. Lalu karena ini sudah kebiasaan, ketika dia mandi tidak terlintas baginya untuk mandi wajib, tetapi yang dia anggapnya adalah mandi biasa saja. Maka mandinya itu tidak bisa membersihkan dia dari hadas besar. Ya, ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah karena dia masih punya hadas. Jadi seperti Pak. Nah, itu anak. Jadi kita umpamanya mandi junub tadi itu, misalnya pas baca lalu, tadinya saya tadi aku mandi wajib, cukup itu aja. Itu dia. Tekad kita ini apa? Tidaklah sengaja aku mandi wajib, ya lillahi ta'ala, enggak. Ya, contoh lain. Apa yang ini ke pasar? Atau tadi apa ke pasar? Niat apa? Mau kembali durian misalkan. Lah, apa tujuan Pak keluar dari rumah itu kan? Itulah niat itu. Nah, ketika kita sholat mau kita takbir, itulah apa yang kita tekadkan, itulah niat kita. Nah, kita mau sholat sunnah, mau sholat malam, mau sholat apa, ya? Contohnya yang kemarin kita mempelajari tentang wudhu. Ada orang mengatakan wudhu harus ditentukan niatnya. Untuk apa wudhunya? Wah, ini nggak bisa. Yang wudhu kita, niat kita adalah membedakan antara orang yang membasuh wajahnya karena ingin menghilangkan ngantuk dengan orang yang membasuh wajahnya karena dia ingin mensucikan dirinya dari hadas. Itu adalah tekad bulat di hatinya, menentukan ini aktivitasnya apa. Ya, ada orang ini wudhu untuk sholat duha, boleh nggak dibawa untuk wudhu untuk sholat? Wudhu sholat duha, kalau bapak misalkan wudhu untuk sholat duha, boleh nggak kalau seandainya tidak batal? Boleh nggak di wudhu itu juga untuk sholat zuhur? Boleh. Lah, waktu kalau misalkan ditentukan niatnya pertama gimana? Sengaja aku wudhu untuk sholat duha. Sholat zuhurnya bagaimana? Terbatas. Rasulullah SAW pernah dia berwudhu untuk 5 kali sholat. Kalau terkait itu banyak yang salah Pak. Tapi semua yang ada itu di plaza awak, abang kecil pengurusnya niat awak sebelum sholat kau ada nyanyi Pak. Sengaja kita aku salat ini Pak, tapi hari terus aja lupa niat Pak. Kan itu orang banyak yang di situ Pak. Apa kok salah satunya? Pak, gini Pak. Kesalahan yang banyak orang itu kan. Ya. Aduh, stasiun begini Ya. apa itu di jalanan juga. Kesalahan itu. Ya, coba Bapak lihat. Kesalahan itu dia hanya berawal dari satu orang. Satu orang ini mengajarkan kepada yang lain. Yang lain mengajarkan kepada yang lain. Akhirnya banyak. Nah, apakah banyaknya itu menjadikan nilai kita benar atau salah? Atau apa yang menjadikan standar kita? Contoh Pak, di workshop aku aja lah. Ada orang mengajar satu cara untuk malas, tapi caranya salah. Diajarnya ke orang yang baru masuk. Biku yang itu diajarnya ke orang, tapi tidak ada teguran dari atasan, sehingga metode itu sudah menyebar. Nah, apakah kita katakan metode itu adalah benar? Sementara yang dari SOP-nya itu adalah salah. SOP kita di dalam ibadah pun Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul." Kalau kita berselisih, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasul. Lalu apa yang kita? No, kalau begitu seluruh orang salah. Jangan pikirkan orang semuanya salah. Koreksi diri kita sendiri. Tidak seperti itu Pak. Maksudnya yang kita tadi Bu harian mana? Betul. Sementara awak dari rumah lawan niat itu salat Idul Fitri. Iya. Lalu niat benar kau mengapa tiba ke situ? Sementara tiba di situ nyuarian iku ayatnya sampai apa? Niatnya aja sampai sama banyak ulang tidak Pak, kau tahu itu tahu dengar. Iya. Betul. Betul. Jadi apa yang realita yang ada memang seperti itu. Iya seperti itu. Nah, jadi apa lagi? Nah, seharusnya itu yang kita perbaiki. Iya. Mulai kita memperbaiki dari diri kita,
kita perbaiki kepada keluarga kita, anak keponakan kita ajarkan bagaimana ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya kita hanya mengikut aja, ya, wah ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu firman Allah dalam surah Al-An'am. Ya, 2000 lah sih. Jawab. Banyak sih. Ya. Banyak orang selesai Pak kalau seandainya mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang orang yang mengikuti yang benar itu ada sedikit. Ya, sebagaimana orang yang bersyukur hanya sedikit. Orang yang mengingkari nikmat sangat banyak sekali. Ya, orang yang kufur nikmat banyak sekali. Tapi orang yang bersyukur itu sangat sedikit, kata Allah dalam Al-Quran. Wa qalilun ma hum. Sangat sedikitlah mereka. Ya, nah, banggalah kita dengan yang sedikit. Ketika kita melakukannya sesuai dengan SOP-nya di dalam kita beribadah. Ya, nah, kita perbaiki diri kita dan mulai kita perbaiki keluarga kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra? Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui dasarnya, yang kamu tidak mengetahui ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Ibadah awak Pak, itu adalah tanggung jawab awak, bukan tanggung jawab orang lain. Ya, masing-masing kita bertanggung jawab terhadap ibadah kita lakukan. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikutinya, ketika mereka sudah melihat azab, ampun, tidak ada tanggung jawab. Fataqatta'at bihimul asbab, sudah terputuslah hubungan-hubungan yang ada. Faqala alladziina ittaba'u, mereka orang-orang yang pengikut-pengikut tadi, dia berkata, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kami ada kemampuan untuk kembali lagi ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dengan kami pada saat ini. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Maka kita diberi, alhamdulillah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala logika kita. Kita diberi kemerdekaan diri kita. Ya, bahwa kita ini adalah orang yang merdeka beribadah kepada Allah tanpa ada ikatan-ikatan tertentu dengan orang individu tertentu. Hanya kita tunduk kepada Allah dan Rasul. Siapapun dan apapun perkataannya, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita buang jauh-jauh. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau anda mendapatkan perkataanku bertentangan dengan perkataan hadis yang sahih, buang perkataanku jauh-jauh. Ini perkataan Imam Syafi'i, yang kita alhamdulillah juga mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tetapi begitu perkataan beliau, ada seorang mengatakan, ketika Imam Syafi'i dia mengatakan, ini hadisnya sahih, katanya. Ada orang bertanya, ya Abu Abdullah, wahai Pak Abdullah, katanya, apakah engkau mengambil hadis ini, melakukan hadis ini? Lalu marah dia, apakah engkau pernah melihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau melihat aku ini sudah berubah akal saya? Saya mendapatkan hadis yang sahih lalu saya tidak amalkan? Ini perkataan Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, in sahal hadits fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Ya, itulah mazhabku. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i, yang sebenarnya juga itu adalah yang harus kita panuti, ya, yang menjadi sebagai ukuran kita. Bahwa apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita ini, kita cukup di sini. Silakan.
Misalnya kita salat zuhur atau asar di sini kan, jadi niat kita pasang salat asar itu bagaimana? Waktu saya sudah bekerja langsung, udah ini merupakan niat salat asar, udah itu termasuk niat Pak. Kita berduduk dulu. Nah kemudian saya pribadi ingin tahu bagaimana secara salat Nabi itu Pak. Kalau bisa Bapak praktekkan sedikit, mungkin saya banyak salah ya Pak. Ya, ini kan baru permukaan nih Pak. Seperti masalahnya ini Pak, mungkin saya selama ini salah cara salatnya, caranya ini apa yang bukan bacaannya, cara pelaksanaannya itu kira-kira kan itu. Ya, terima kasih, inilah yang kita pelajari ya. Ini baru persiapan sebelum sholat. Yang kita pelajari baru sampai jadi makanya ini rata. absen. Ya, sudah absen. Silakan. Bertahap. Ini saya banyak sekarang saya temu Pak, saya lihat Pak. Ada yang datang dari Demak, datang masjid musola, merubah kita madhab sholat ibadah. Malah niat itu ditinggal sekarang Pak. Jadi ke kanan lagi, tidak menurut kiblat lagi, tidak mengenai kiblat. Sekarang masjid sudah dibikin megah-megah Pak, dengan supaya yang bagus. Sekarang datang yang cendekiawan bagus Pak, dengan alat yang canggih, dirubah Pak. Jadi bagaimana masjid itu ditinggalkan aja Pak, atau keluar dari kiblat itu sholat Pak, imam Pak. Ini banyak Pak, malah juga ada yang mengerjakan dan juga yang tidak Pak. Ini saya rasa kurang pas rasanya Pak. Katanya bumi udah miring Pak. Apa benar? Bumi merah Pak, kalau bumi merah tumpah loh. Ya, ini fenomena ya. Pertama, saya melihat terjadinya gempa itu tidak terlalu mempengaruhi kemiringan posisi dari dari kiblat. Namun kemungkinan pada awal kita membangun dahulu ya, untuk mengarahkan kiblat itu belum pas. Ya. Sehingga mau tak mau ketika kita punya alat yang lebih mempaskan kiblat, tentu harus kita mengikuti arah kiblat. Sebagai contoh Pak, jangankan di Sikole, di kota Mekah sendiri, ya, kini itu kan ada membangun tower Zamzam namanya, yang tingginya nanti adalah 568 meter, ya, menjadi pencakar langit nanti. Itu sedang dibangun sepertiga kalau nggak salah, atau separuh baru, sepertiga lah. 2/3 sudah dibangun. Dari jauh lah nampak bangunan itu. Ya. Setelah bangunan itu berdiri, banyak masjid-masjid ketek yang hendak mengarah ke Mekah, ke Ka'bah. Banyak. Karena pada saat itu dulu mereka pasal itu rasanya lalu kiblat, kalau rasanya mana kiblat gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa kiblat kita ini, mihrab yang ada di masjid kita ini tidak menghadap ke kiblat, ya, tentu kita harus menyesuaikan diri kita menghadap ke kiblat. Ya, tidak mesti orang itu harus sholatnya di mihrab, imam itu harus di mihrab, tidak mesti. Ya, saji itu dibuka, ya Pak. Oh, kalau mau saji gebang bongkal, sulilah. Nah, jadi minimal diarahkan, diarahkan. Kalau dibongkal, banyak biaya. Jadi gitu Pak, akhirnya hampir sama aja Pak. Jadi artinya masjidnya tadi udah dibikin 7 sangkar, sekarang udah miring Pak. Jadi kosong sini Pak. Ini misal keluarannya supaya masuk lagi Pak. Karena udah berubah Pak. Nah, ya, sebenarnya perubahan saf itu tidak mempengaruhi kepada jumlah jamaah yang datang. Ya, karena ada orang yang memberikan informasi kepada kita untuk membenarkan agar betul-betul saf kita, sholat kita dan saf kita ini menghadap ke kiblat. Kalau dikatakan harus persis kena ke Ka'bah, nggak mungkin. Tetapi ini kan arahan. Arah. Coba menembak. Ketika menyelicik seketik, saya tidak kena sasaran. Beda. Apalagi sekarang ini kita jauh dari Ka'bah. Nah, kita mengarahkan diri kita ke Mekah.
Kecuali orang yang ada di dalam Masjidil Haram, dia harus betul-betul mempaskan dirinya itu menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau di luar dari Ka'bah, di luar dari Masjidil Haram, dia tidak melihat Ka'bah, maka dia arahkan ya arahnya ke Ka'bah walaupun dia tidak pas betul. Nah ini Bapak, jadi fenomena yang ada memang banyak. Kemungkinan apa sebabnya? Kemungkinan pada saat pembangunannya dulu kita tidak ilmu-ilmu kita pada saat itu, alat-alat kita yang kita miliki itu tidak begitu mengenai sasaran yang diinginkan. Jadi tidak ada itu, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi jamaah seharusnya, tapi hendaklah seharusnya memperbanyak jamaah. Kenapa? Karena sholat kita di masjid itu sudah benar. Kalau yang dulu mungkin agak menyimpang sedikit, tetapi sekarang sudah benar. Nah memang saf, kata Bapak tadi, banyak saf yang lowong ya, karena sudah miring gitu kan. Sudah miring tentu kapasitas yang akan diambilnya semakin sedikit ketimbang dari bentuk bujur sangkar yang dia lurus dengan itu. Wallah, silakan yang lain. Mau udah lewat. Udah kita cukup di sini Pak. Bisa. Saya bisa sholat tadi Pak. Misalnya ada yang sholat di belakang kita tadi kan, nggak ada posisi kita untuk untuk keluar. Untuk keluar, gimana caranya supaya kita bisa keluar gitu? Keluar dari sampingnya. Jadi misalnya orang ini dempet 3, kita di tengah-tengah habis sholatnya kan, orang dempet 3. Jadi gimana cara kita lewat sampingnya ini? Iya, lewat aja. Minta samping enggak? Dia bergeser, makanya enggak dengar ya. Oh jadi boleh di samping dia kita boleh. Oh jadi di sampingnya. Iya, di tengah-tengah dia kan melapangkan tempat untuk kita berlewat. Ya, kecuali dia ada sebuah sepakat sih. Ya, orang khusyuk itu insya Allah nanti akan kita pelajari bagaimana sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk itu bukannya orang yang tidak bisa mendengar. Ya, karena saking khusyuknya tidak mendengar dia loh. Itu tidak bisa sholat berjamaah. Ya, sebab kalau orang khusyuk seperti itu, bagaimana dia mendengar Allahu Akbar kata imamnya tetapnya berdiri. Ya, tapi khusyuk itu adalah ketenangan. Ya, wallahu ta'ala. Kita cukup di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga harus aja juga. Enggak. Kita Ya Pak. Udah jadi. Udah jadi lagi.